Oke, hai guys, selamat datang kembali di channel BM Movie. Di video kali ini, Popon akan menceritakan alur cerita dari film Young Mother 2013. Kira-kira seperti apa ya ceritanya? Oke lah, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan memperlihatkannya sebuah kampus, di mana di dalam ruangan kelas itu terdapat salah satu siswa bernama Jin-gu. Saat itu ia sedang berada dalam kelas dengan suasana yang amat sangat sunyi. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang bernama Junhee. Melihat keadaan kelas sunyi, Junhee merayu dan mengajak Jin-gu untuk bermain cocok tanam. Sementara itu Jin-gu yang mendengar hal itu, ia kemudian mengiyakan ajakan tersebut. Dan pada akhirnya mereka langsung saja bercocok tanam. Diketahui juga cocok tanam mereka ini adalah untuk kesekian kalinya. 이름 이화영. 올해 우리 학교에 들어온 신입생. Selang waktu beberapa jam kemudian setelah selesai bercocok tanam dan juga si Junhee telah pulang ke rumahnya, Junhee kemudian menghubungi Jin-gu. Di sini Junhee memberitahu Jin-gu bahwa ia sedang mengandung anaknya. Ia juga meminta Jin-gu untuk bertanggung jawab, sebab ibunya telah mengetahui hal itu dan ibunya juga ingin bertemu langsung dengan Jin-gu. Sementara itu Jin-gu yang mendengar hal tersebut, ia pun deg-degan dan terkejut. Namun ia pun menyadari dengan ulahnya itu, di mana setiap kali mereka bercocok tanam, si Jin-gu ini tidak pernah memakai sabuk pengaman, sehingga mengakibatkan susu kental manisnya masuk aja tuh ngobrak-abrik serabi lipatnya si Junhee. Singkat cerita, akhirnya Jin-gu berani untuk bertemu dengan ibunya Junhee. 가면서 얘기하자. Sesampainya di rumah Junhee, Jin-gu terkejut dan malah bengong melihat ibunya Junhee yang masih sangat fresh dan seksi. Awalnya dia mengira bahwa wanita itu adalah kakaknya si Junhee. Namun faktanya wanita itu ternyata adalah ibunya si Junhee. Ibunya Junhee ini kita sebut saja sebagai Diana. Dia sendiri adalah seorang pengusaha bar ternama yang tak jauh dari rumahnya sendiri. 안녕하세요. 노진구라고 합니다. 들어가요. 시작하죠. 잘 됐다. 오빤 아무것도 걱정하지 마. 내가 다 알아서 준비할게. 그쵸? Saat sedang makan, Diana kemudian memberitahu Jin-gu agar ia secepatnya menikahi anaknya itu. Sementara itu Jin-gu menyetujui hal tersebut. Beberapa hari kemudian, pada akhirnya Jin-gu dan Junhee akhirnya menikah. Di malam harinya saat mereka sedang berada di kamar, mereka kemudian melakukan malam pertama setelah menikah. Ingat ya, ini setelah menikah. Namun saat mereka sedang bercocok tanam, Jin-gu malah terbayang-bayang ibunya Junhee. Di sisi lain, ibunya Junhee juga hendak mengantarkan makanan ke kamar mereka. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara paduan suara di dalam kamar mereka. Namun ibunya Junhee ini malah terus-terusan mengintipnya. Mungkin dia juga sedang pengen kali ya. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Junhee sudah melahirkan anak berjenis kelamin wanita. Beralih ke scene yang lain, sekarang Jin-gu sudah menjadi kepala bar milik ibu mertuanya itu. Beberapa saat kemudian Junhee menghubunginya. Di sini Junhee memberitahu suaminya ini bahwa ia akan pergi jalan keluar dan akan pulang pada malam harinya. 내가 애 낳는다고 1년을 집에만 갇혀 있었는데 오빠가 얼마나 답답했는지 알아? 나 나가. 너 또 어디 나가? 엄마란 애가 아 몰라. Beberapa waktu kemudian di malam harinya, Jin-gu pulang ke rumahnya. Ia juga disambut hangat oleh ibu mertuanya itu. Mereka kemudian bergegas untuk ke dalam rumah. Namun saat sedang jalan, Diana tiba-tiba saja mendengar suara paduan suara. Karena merasa penasaran, ia pun mendekati sumber suara tersebut. Dan ternyata suara paduan suara itu berasal dari si Junhee dan seorang pria yang sedang melakukan cocok tanam. Diana kemudian menciduk mereka. Dan pada akhirnya si pria itu kabur terbirit-birit. Setelah itu Diana menjewer telinga Junhee sambil berjalan masuk ke dalam rumahnya. 나가기만 해. 왜 때려? 네 새끼가 사겠다는데.
그게 결혼하는 햇소리야? Setelah di dalam rumahnya, Diana kemudian memarahi anaknya itu. Sementara itu, Jin-gu merasa kecewa dengan ulah istrinya itu. Ia meluapkan rasa kekecewaannya itu dengan meminum tuak. Karena mungkin si Jin-gu ini sayang banget sama Ji Jun-hee. Ia tak mampu memarahinya, apalagi berniat meninggalkannya. Akibat minum tuaknya kebanyakan, pada akhirnya Jin-gu pun tertidur dengan pulas. Pada keesokan harinya, tepatnya siang hari, saat ibu mertuanya ingin membangunkan Jin-gu, tiba-tiba saja ia menemukan sebuah surat yang berada dekat dengan Jin-gu, di mana surat itu ternyata dari Jun-hee. Dalam surat itu, Jun-hee mengatakan bahwa ia adalah seorang istri yang durhaka untuk suaminya. Ia juga menuliskan permintaan maaf kepada ibunya dan di akhir tulisan ia pergi kabur dari rumah. 역시 피는 못 속여. 애만 싸지르고 도망가는 게 지 애비랑 판박이야. Setelah itu, Jin-gu dan ibu mertuanya pergi ke sebuah bar. Di sini mereka mabuk tuak sambil mengobrol tentang Jun-hee. Setelah lama mengobrol, tiba-tiba saja Jin-gu memegang tangan Diana. Secara serentak, Jin-gu kemudian menciumnya. Dari sinilah awal mula mereka kemana-mana selalu pergi bersama, sehingga mengakibatkan Jin-gu merasa cinta kepada ibu mertuanya itu. Singkat cerita, Diana sedang memberikan susu kepada cucunya, lalu Jin-gu menghampirinya dan tak sengaja melihat paha dan semangka ibu mertuanya itu. Setelah itu, Jin-gu kemudian bergegas untuk pergi ke kamarnya. Saat sedang di kamarnya, Jin-gu kemudian langsung main secara mandiri sambil membayangkan Diana. Pada akhirnya, Johnny-nya pun muntah kemana-mana. Setelah itu, ia pun bergegas untuk tidur, karena malam sudah larut. Pada keesokan paginya, terlihat Diana ingin membangunkan Jin-gu di kamarnya. Namun Diana terkejut ketika melihat Johnny-nya si Jin-gu berdiri dengan kokoh. 정원님은 안 드세요? 어제 가음했더니 속이 안 좋아서. 좀 드셨죠? Singkat cerita, di malam harinya mereka pun mabuk-mabuk tua kembali. Karena Diana sudah banyak minum, ia akhirnya tepar tidak sadarkan diri. Melihat itu, Jin-gu kemudian mengangkat ibu mertuanya itu untuk dipindahkan ke kamar. Saat sedang berada di kamar, Jin-gu yang melihat kesempatan itu, ia kemudian melucuti pakaian ibu mertuanya dan kemudian mereka pun bercocok tanam. Namun saat mau memasukkan Johnny-nya, tiba-tiba saja Diana sadar. Namun di sini Diana meneruskan untuk Jin-gu bercocok tanam dengannya. Karena mungkin Diana sudah lama tidak merasakan si Johnny. Singkat cerita, 5 tahun kemudian, kini Jin-gu dan Diana sudah mempunyai seorang anak dan telah melahirkan. Terlihat Diana sedang bermain bersama cucunya yang sekarang sudah gede, dari perkawinan dari anaknya si Jun-hee dan bapaknya si Jin-gu. Kayak film Indonesia aja ribet banget guys. Gue sendiri kagak tahu apakah mertua dan menantunya ini sudah menikah atau kagak. Soalnya 5 tahun kemudian tahu-tahu udah punya anak baru aja guys. Di akhir film terlihat Jin-gu yang sedang menggambarkan sosok anaknya yang dari perkawinannya dengan si Jun-hee. Jin-gu dan Diana sekarang mereka sudah hidup bahagia layaknya sepasang suami istri. Dan kemudian film pun selesai. Oke guys, itu tadi untuk alur cerita film kali ini. Sungguh ending yang sangat membagongkan sekali. Gagal rumah tangga dengan anaknya, akhirnya si tokoh utama hidup bahagia dan memiliki seorang anak dari ibu mertuanya. Oke guys, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye bye.